Bambu yang sering kita temui merupakan tanaman yang memiliki banyak fungsi seperti untuk bahan kertas, alat memasak dapur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bambu juga bisa digunakan sebagai material yang baik untuk konstruksi, yang mana tanaman bambu ini memiliki kekuatan setara seperti baja. Bahkan tanaman bambu ini juga dapat dipakai untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi. Seperti pada proyek di jalan tol yang ada di salah satu provinsi di Indonesia. Dan berikut ini adalah teknologi bambu sebagai bahan konstruksi. Selama beberapa abad bambu dimanfaatkan untuk bahan konstruksi seperti membangun rumah, jembatan, dan lain-lain. Terutama di wilayah Asia termasuk Indonesia, hal ini dikarenakan bambu memiliki beberapa kelebihan di antaranya adalah, tanaman ini merupakan material yang fleksibel, kuat, ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Bambu juga merupakan tanaman yang ramah lingkungan di mana bambu ini dapat menghasilkan oksigen 35% lebih banyak dari pohon biasa dan bambu ini dapat mengurangi polusi karena dapat menyerap karbon dioksida 30% lebih banyak dari tanaman lain. Bambu sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam budaya Cina. Cina adalah rumah bagi 500 spesies bambu yang merupakan 40% dari semua spesies bambu yang dikenal di dunia. Namun di sebagian besar Cina bambu sudah tidak lagi digunakan sebagai bahan konstruksi karena masalah keamanan dan mereka lebih memilih aluminium dan baja dibandingkan bambu. Hong Kong merupakan satu-satunya di dunia yang masih banyak menggunakan bambu sebagai bahan bangunan terutama untuk peranca. Peranca atau scaffolding yaitu struktur sementara yang digunakan untuk menyanggah manusia dan material dalam konstruksi atau juga untuk perbaikan gedung serta bangunan besar lainnya. Scaffolding di Hong Kong ini tingginya bisa mencapai hingga 60 lantai serta dalam proses pembangunan tersebut dibuat dengan tenaga manual. Dibutuhkan keahlian dan pengalaman untuk membangun scaffolding dari bambu ini. Pemasangan bambu ini juga harus tepat posisinya karena jika terlalu tinggi posisinya maka bambu tersebut akan bengkok. Bambu yang sudah digunakan ini sudah berumur sekitar 4 tahun kemudian dipotong, lalu dikeringkan selama 2 bulan. Setelah itu bambu-bambu ini dipotong dengan ukuran 7 mm lalu dikirim ke lokasi tempat gedung dibangun. Bambu tersebut kemudian dipasang oleh para pekerja tanpa menggunakan tali pengaman apapun, dan untuk mengikat bambu-bambu ini mereka menggunakan tali strapping plastik. Scaffolding dari bambu ini berbentuk persegi yang ukuran tiap sisinya ini sekitar 75 cm. Hal ini bertujuan agar struktur ini kuat serta mudah untuk dipanjat oleh para pekerja, meskipun pekerjaan pembangunan ini sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Namun di Hong Kong pekerjaan tersebut memiliki bayaran yang besar dan juga merupakan pekerjaan yang terhormat. Tidak hanya itu saja, bambu juga bisa digunakan untuk membuat bambu plywood atau biasa disebut dengan panel bambu, atau kayu lapis bambu. Pada bambu ini nantinya dapat dipakai untuk membuat pintu jendela lantai rumah dan lain-lain. Dalam prosesnya batang bambu dipotong menjadi beberapa bagian dan dalam ukuran yang berbeda-beda. Kemudian bambu-bambu tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemotong, lalu bambu akan dipotong menjadi lembaran-lembaran bambu yang berukuran kecil.
Setelah itu lembaran-lembaran bambu dimasukkan ke mesin khusus untuk menghilangkan not bambu, dan membuat lembaran bambu yang berbentuk rata dan mulus. Selanjutnya lembaran-lembaran bambu dimasak dengan air panas yang sudah diberi garam, dan setelah itu dimasukkan ke dalam tempat pengering untuk dikeringkan. Kemudian bambu dimasukkan ke dalam tabung khusus untuk proses karbonasi. Setelah selesai lembaran-lembaran bambu tentunya akan dipotong sesuai dengan ukuran standar yang telah ditentukan. Lembaran-lembaran bambu tersebut kemudian dirangkai menjadi satu dan dimasukkan ke mesin perekat, dan jenis perekat yang digunakan adalah lemelamin. Kemudian lembaran bambu yang sudah direkatkan tersebut dimasukkan ke mesin hot press dengan suhu 120 sampai 150 derajat Celcius. Setelah dari mesin hot press, lembaran-lembaran bambu ini kemudian menjadi panel bambu. Dan nantinya akan dipotong sesuai dengan standar, dan yang terakhir panel bambu ini kemudian dimasukkan ke mesin penghalus. Selain digunakan sebagai plywood, saat ini banyak penelitian dan pengembangan tentang penggunaan bambu sebagai tulangan beton menggantikan baja. Dalam hal kekuatan tarik, bambu lebih unggul daripada baja. Kekuatan tarik baja adalah 23.000 PSI, sedangkan bambu memiliki kekuatan tarik 28.000 PSI. Dalam suatu pengujian, bim dengan tulangan bambu memiliki struktur yang sama kuatnya dengan bim tulangan baja. Hal ini disebabkan karena bambu, terutama bambu yang sudah tua, mempunyai susunan serat yang lurus dan juga keras. Di Indonesia sendiri penggunaan bambu dalam jumlah yang besar juga digunakan dalam pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Jalan tol Semarang-Demak dengan panjang 27 km ini memiliki dua seksi. Pada seksi yang pertama akan memiliki panjang 10,69 km dan didesain akan membelah lautan yang sekaligus akan menjadi sebuah tembok laut. Pada seksi yang pertama ini akan diperkirakan selesai pada tahun 2024 dan diproyeksikan operasional pada tahun 2025. Sedangkan pada seksi 2 akan memiliki panjang 16,31 km. Ketahanan struktur bangunan tol yang sekaligus menjadi tembok laut ini dirancang akan bisa menahan banjir rob selama 50 tahun. Pembangunan jalan tol pada seksi yang pertama akan menggunakan teknologi bambu, dan pemilihan teknologi bambu pada seksi yang pertama ini adalah karena tanah yang akan dibangun jalan tol memiliki struktur tanah lunak yang sangat dalam, yakni mencapai kedalaman 60 meter. Selain itu, bambu dinilai memiliki struktur yang mampu menahan struktur bangunan jalan di atas laut. Bambu memiliki kekuatan menahan struktur bangunan karena memiliki strategi yang kuat dan merata. Dipilihnya teknologi bambu ini adalah karena lebih efisien dibanding dengan teknologi lain, dan sebelum diaplikasikan dalam pembangunan jalan tol, bambu tersebut sudah dilakukan pengujian.